Saudara, kita akan membaca dari Matius pasal 5 ayat 9. Saya akan membacakan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Indah sekali kalimat ini. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena itu biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia, oleh karena kita bukan hanya mendengar, tetapi yang melakukannya di dalam kehidupan setiap harinya. Haleluya. Saudara, belakangan ini kita memang cukup dikejutkan dengan narasi yang muncul di berbagai tempat, bukan cuma satu, bahwa orang-orang Kristen, kalau disebutkan orang-orang Kristen pasti lebih dari satu, yang melukai, yang menciderai, bahkan yang membunuh, menghabisi nyawa orang lain. Saudara, kemudian kalau ditanya, orang-orang ini, apa kamu enggak percaya Yesus? Apa kamu bukan orang Kristen? Kenapa engkau begitu seteganya? Itu jawabannya pasti seragam, akan katakan, saya percaya Yesus, saya ikut ibadah, bahkan saya melayani Tuhan. Saudara, lalu kita hari ini bicara tentang membawa damai. Jangankan membawa damai untuk orang lain, untuk isu dirinya sendiri, dia tidak bisa berdamai. Itu sebabnya kompensasinya, melakukannya dengan begitu leluasa kepada orang lain dan orang lain menjadi korbannya. Saudara, ada apa di balik semuanya ini? Apakah Allah tidak bisa menyentuh perangai seseorang? Atau memang jangan-jangan perangainya yang tidak bisa disentuh, untouchable? Kalau memang benar Allah tidak sanggup menyentuh perangai, lalu apanya yang diselamatkan? Cuman pengetahuannya kah? Saudara, apakah hidup kekal? Ini pertanyaan berikutnya. Bisa diwariskan, bisa dimiliki oleh orang yang sikap dan perilakunya belum diubahkan. Bisakah? Saudara, pantas kalau kemudian ada orang yang mencibir, orang Kristen itu memang bodoh. Percaya dengan anugerah murahan, cheap grace, bukan cheap grace ya, cheap grace teman kita, ini cheap grace. Bisa jadi loh, ada orang yang mengatakan begitu gampangnya, cuman percaya Yesus, masuk sorga. Saudara, kita sadar bahwa anugerah Allah itu mampu menyentuh seorang yang bernama Zakius, yang kemudian dengan rela hati dia mengembalikan, bahkan melampaui standar Taurat, kepada orang-orang yang pernah diciderai karena perpajakan yang dia terapkan. Bukan cuma itu, Saulus yang membunuh tidak sedikit orang Kristen di bawah perintahnya, dia disentuh oleh Tuhan Yesus, lalu kemudian dia justru menjadi rasul yang begitu besar, menuliskan 13 surat dari 27 kitab perjanjian baru. Apa nih ora hebat, ojo dibanding-bandingke, tapi nggak bisa dibandingkan lagi ya. Memang kenyataannya orang-orang yang disentuh oleh Tuhan, sama seperti Zakius yang kemudian sampai naik ke pohon dan mencari wajah Yesus. Dan Yesus sengaja berhenti dengan drama yang luar biasa menyentuhnya. Aku harus tinggal di rumahmu. Dan itulah yang membawa perubahan dalam hidupnya. Nyatanya Yesus bisa tuh menyentuh Zakius, menyentuh Saulus. Jadi ada kemungkinan orang-orang yang belum disentuh itu suatu kali tersentuh. Dan bukan cuma itu, semahal
nyawa Yesus yang memberikan garansi yang begitu luar biasa. Sangat dan terlampau mahal yang tidak bisa digantikan hanya oleh Kristus. Sudah jadi pembawa damai. Orang yang membawa damai itu mesti dirubahkan dulu. Dia perlu bertemu dengan perubahan itu dulu. Bertemu dengan damainya sendiri. Saudara, 3 tahun sebelum Tuhan Yesus naik ke tiang salib. Kalau di perjanjian lama itu tongkat yang ditegakkan oleh Musa dibuat dari kayu yang kemudian ujungnya berbunga. Itu menjadi simbol perdana salib Kristus. Orang yang memandang salib itu yang ada ular tembaga di atasnya, sekalipun dia dipagut ular tedung di padang gurun, dia tidak akan mati. Seorang yang memandang salib Kristus, sekalipun dia dipagut oleh kuasa kegelapan, dia tidak akan mati. Itu garansi iman. Nah, sebelum 3 tahun kemudian Tuhan Yesus naik ke tiang salib itu, Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan perang melawan 3 pencobaan. Pertama, urusan perut. Orang karena perut bisa bunuh orang lain. Orang karena perut bisa jatuh dalam dosa. Pencobaan karena perut. Pencobaan karena harga diri. Kalau semula batu jadi roti, perut, sekarang dari ketinggian engkau lompat, pasti Allah akan memerintahkan anak buahnya untuk menatang engkau supaya tidak terantuk. Harga diri. Pencobaan karena kekuasaan yang begitu besar. Kalau engkau mau tunduk kepadaku hari ini, seluruh kerajaan dunia ini aku serahkan kepadamu. Tidak usah susah-susah 3 tahun lagi jalan ke Golgota. Dan kita tahu Yesus katakan, "Enyalah daripadaku." Dan dicatat dalam Injil Lukas, tidak dicatat dalam Matius. Saudara kalau baca Matius 4 dan Lukas 4, saudara akan menemukan ada satu catatan yang tidak muncul di Matius 4. Bahwa iblis menantikan waktu yang baik untuk menjatuhkan. Dan kita tahu itu peringatan yang Tuhan jelas-jelas tunjukkan. Itu background-nya, itu latarnya dari khotbah Yesus di bukit. Situasi yang dihadapi Tuhan dengan peperangan ini. Nah, belum reda gaung pencobaan itu, Yesus harus menerima fakta bahwa sepupunya ditangkap Herodes. Gegara dia berani menegur gubernur yang menyelingkuhi sepupunya. Yang kita tahu memang akhirnya Yohanes Pembaptis itu pun dipenggal kepalanya. Saudara, akibat keberanian menegur perselingkuhan ini, dia ditangkap. Itu menciutkan niat orang-orang untuk mencari kebenaran. Keberanian itu serta-merta menjadi kecil. Efek jera inilah yang kemudian berdampak orang untuk cari kebenaran. Sesudah itulah kita melihat Alkitab mencatat Tuhan Yesus mengajar kebenaran dan membuktikan kebenaran. Tuhan mengajarkan lewat ajaran dan memulihkan orang-orang. Tuhan mengajarkan Injil Kerajaan Allah dan kemudian mempraktekkan untuk memulihkan, melenyapkan dari segala macam penyakit dan kelemahan. Disebutkan jelas definitif penyakit dan kelemahan. Ada orang tidak sakit tapi dia lemah. Bisa mentalnya, bisa rohnya. Dan itulah yang diperlukan untuk dipulihkan. Tuhan Yesus mulai operasi penyelamatannya dengan ajaran dan pemulihan ini. Dan Kristus mengajarkan kebenaran kekal yang seharusnya dicari. Tapi efek jera tadi telah membuat ciut banyak orang. Kristus mengajarkannya untuk membebaskannya. Kenapa hal pemulihan ini harus diajarkan sih? Karena di sorga tidak ada sakit penyakit. Di sorga nggak ada orang ratap tangis karena penderitaan. Tidak ada kelemahan. Hanya ada di bumi perlu kesembuhan.
Di sorga yang ada adalah hadirat Allah yang maha kuasa, mulia, sempurna. Sejak itulah semakin banyak orang yang melihat terang yang begitu besar, yang memberikan harapan yang baru di tengah-tengah buruknya keadaan mereka. Saudara, ini ada optimisme baru yang terbit, seperti terang yang abadi di hati mereka, hidup mereka, yaitu orang banyak yang buruk keadaannya. Kalau saudara membaca Matius 5 ini, mesti digandengkan dengan Matius 4. Tadi di ayat sebelumnya yang tidak dibaca, saudara nanti boleh cek di ayat 23 sampai 25 pasal 4. Orang banyak itu dalam keadaan yang buruk, dibawa oleh keluarganya, atau kalau dia masih bisa jalan sendiri, dia datang kepada Yesus dan perhatikanlah 100% dipulihkan. Saudara, orang-orang yang seperti inilah yang sesungguhnya dalam keadaan yang buruk. Khotbah beberapa minggu yang lalu sempat singgung homo homini lupus. Manusia sudah menjadi serigala bagi orang lain, bukan? Kalau saudara masih mengingatnya. Lalu lawannya adalah seharusnya secara ideal homo homini deus. Walaupun istilah homo homini deus itu secara filsafat dimunculkan karena antitesis terhadap Kristus. Seakan-akan frustrasi, kamu percaya kepada Tuhan, itu cuman kamu sendiri yang bikin, jadi kamulah deusnya. Itu pun ya jelas tidak akan berhasil. Maka hari ini kita mendengar kalimat penting ini. Christos homini deus. Kristus adalah Allah bagi kita manusia. Dia melampaui semua sugesti diri, semua agama. Saudara, Tuhan Yesus ingin supaya orang mengerti bahwa dia melihat. Yesus melihat dengan kemurniannya. Aido yang dipergunakannya. Yesus melihat dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih. Dia tahu pergumulan kondisi yang sesungguhnya tadi. Yesus tahu bahwa orang banyak itu perlu berkat kekal. Berkat kekal yang dikenalkan oleh Tuhan Yesus lewat ajaran dan prakteknya. Ada ajaran dan praktek yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan Yesus bukan cuma mengajar dan mengajar dan mengajar. Tidak. Tuhan Yesus juga bukan cuma sekedar mempraktekkan dan tidak jelas apa yang sebenarnya dibalik prakteknya itu. Yesus mengajar kebenaran dan mempraktekkan kebenaran. Pola inilah yang di tangan Tuhan Yesus sedang dilakukan. Itulah berkat kekal yang jumlahnya kalau kita total dari khotbah Yesus ada 10. Yang disebut 10 ucapan bahagia seakan-akan sedang berbicara tentang kesempurnaannya. Secara angka seakan-akan harapan baru, masa depan baru yang luar biasa. Saudara ada rencana mau pindah ke IKN baru? Konsepnya luar biasa, smart, green, beautiful, wawasan lingkungan. Saya kepingin sekali loh. Itu enggak ada polusi. Ada polisi tetap ya, polusi enggak ada. Konon katanya yang boleh masuk hanya dengan kendaraan non bahan bakar minyak. Ramah dengan orang yang jalan kaki dan bersepeda. Siap. Semalam kami pergi ke satu restoran, bagus banget. Tapi koko ipar saya harus dibopong dengan kursi rodanya sekaligus. Kenapa? Karena ada belasan anak tangga untuk masuk ke ruangan yang bagus itu. Saudara, konsepnya memang bukan untuk orang yang perlu bantuan. Beda. Konsep baru macam apa yang sebenarnya kita juga harapkan dalam dunia ini? Tuhan Yesus memperkenalkan konsep baru yang utuh, yaitu manusia yang sembuhnya secara totali,
Bukan cuma badannya yang sehat, tapi mentalnya, rohnya pun juga sehat. Akhirnya karakternya pun berbeda. Itulah manusia yang utuh. Dari yang buruk jadi baik. Bukan cuma tubuhnya yang tadinya buruk jadi baik. Bayangkan orang yang buta terus melihat. Buta karena kerasukan dan sembuh, terus bisa melihat dunia ini. Orang yang sakit ini dan itu disembuhkan. Orang yang lemah ini dan itu dipulihkan. Orang-orang ini tidak dengan serta-merta bisa hidup aman. Labeling sudah bisa dipastikan menempel pada dia. Orang itu yang kemarin minta-minta di pinggir jalan, sekarang lamar kerja di tempatku. Apa dia nanti enggak nyolong? Apa dia nanti enggak nyuri? Dia hidupnya cuma berdasarkan orang kasih di tangannya loh. Yesus tahu bahwa persiapan untuk menghadapi yang baru ini harus total. Dan Kristus menyentuh untuk menjadikan kita juga baru. 1 dari 10 kebahagiaan yang diajarkan dan dipraktekkan Yesus itu adalah berkat atau kebahagiaan dari pembawa damai. Yang baru apanya? Yang baru ya tadinya tidak punya damai. Yang baru memang semula tidak bisa damai, gelisah, galau. Kalau sudah galau terlalu lama jadi galak. Saya tidak bisa kontrol diri, susah setengah mati, membuat orang juga gelisah. Saudara kalau browsing untuk mencari membawa damai, dalam bahasa Inggrisnya itu kan peacemaker ya. Saudaranya rice cooker. Nah, saudara peacemaker itu kalau saudara browse, saudara boleh coba lihat di Android saudara. Bisa ketemu? Yang ketemu apa? Peacemaker. Begitu ketik peacemaker, bukan Matthew 5:9. Bukan Matius 5 ayat 9 loh, kecuali saudara ketik peacemaker Bible. Nah itu keluarnya Matius 5 ayat 9. Tapi ketika saudara ketik peacemaker, yang keluar adalah film Peacemaker. Yang pakai helm, matanya lubang begitu. Dia pakai pistol, dia adalah peacemaker yang membuat damai. Itu ada anak yang manggut-manggut. Kamu favorit ya sama peacemaker ya? Oh di sininya gambar Roh Kudus, saudara. Oh iya burung merpati. Simbolnya bukan S, Superman, bukan. Merpati. Saya terus renung-renungkan, saudara. Itu film zaman komik zaman tahun 50-60-an ya. Terus difilmkan, nah dia untuk peacemaker di bumi. Terus muncul yang heroik, yang baru, Thanos. Itu yang universe. Kenapa ya artis-artis itu bisa menciptakan peacemaker? Padahal peacemaker yang Tuhan inginkan didesain 2000 tahun yang lampau. Bahkan sebelum Tuhan Yesus mewujudkan, menyatakan lewat ajaran dan prakteknya itu sudah ada sebelum ini. Berarti pertanda bahwa bumi ini memang kehilangan dan sulit sekali untuk menemukan orang yang membawa damai. Sampai berimajinasi bikin peacemaker. Saudara, inilah yang jadi fakta buat kita. Tuhan Yesus menentang penyimpangan ini, saudara. Penyimpangan apa? Penyimpangan yang begini, saudara. Karena ada orang yang punya pemikiran yang menjadi penyimpangan, pemalsuan iman. Yang mengatakan, kamu percaya kepada Yesus, cukup. Betul, memang cukup. Percaya kepada Yesus diselamatkan, that's enough. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan, betul, that's true. Tetapi di balik kalimat itu, selanjutnya ada yang disimpan, yang tidak diutarakan. Tidak peduli kamu telah membawa damai atau meresahkan orang. Kalau kamu duduk di sampingmu itu gelisah, berarti engkau tidak sedang membawa damai. Kalau engkau sedang membuat orang lain resah, berarti ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Nah kalimat itu enggak dimunculkan, enggak diekspos. Karena yang diekspos hanya satu hal. Memang satu hal jelas, Yesus menyelamatkan itu cukup.
Percaya kepada Yesus pasti selamat, iya. Tapi itu ajaran yang mana butuh prakteknya. Saudara, kebahagiaan atau berkat bagi orang yang membawa damai itu meruntuhkan pemalsuan iman seperti ini. Tuhan Yesus menentang penyimpangan ini. Tuhan Yesus menegaskan keharusan untuk diubahkan bagi orang percaya. Tuhan Yesus membandingkan kehidupan keagamaan kita. Jauh hari sebelum ada lagu, wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Ya. Jauh sebelum ada itu ada pembandingnya. Tuhan ingin supaya engkau mempunyai perbandingan yang jelas. Kalau pasal 5 ayat 20, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kehidupan keagamaan itu integritas. Kata yang dipergunakan sama untuk integritas. Saudara, ahli Taurat tidak konsisten. Dia ahli Taurat, tahu kebenaran, tapi dia tidak diubahkan oleh kebenaran. Dia bisa tuntut orang lain untuk mengerjakannya, tapi dia tidak mempraktekannya dan tidak ada masalah buat dia. Ahli Taurat tahu kebenaran, tapi menolak diubah oleh kebenaran. Integritas macam apa ini? Integritas yang palsu, bukan? Integritas atau kehidupan keagamaan semestinya berangkat dari kebenaran yang mengubahkan seseorang. Saudara, menjelang akhir khotbah, Tuhan Yesus menekankan kembali soal integritas ini. Dia menggambarkan dengan lukisan seorang yang mendengar perkataan Yesus dan tidak melakukannya, ibarat orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Itu di pasal 7 ayat 26. Dan saudara perlu perhatikan akhir dari bencana yang dialami oleh orang yang integritasnya seperti ini, atau yang lebih tepat tidak berintegritas. Dia mendengar perkataan, tapi tidak melakukannya. Dia mendengar khotbah, tapi dia tidak melakukannya. Dia saat teduh, tapi dia tidak melakukannya. Itu sama dengan persis identik orang bodoh. Nah, perhatikanlah akibatnya adalah kejatuhan atau kehancuran atau keruntuhan yang sangat besar. Memang belum kelihatan sekarang. Karena itu baru akan terjadi waktu hari penghakiman. Oh, masih lama. Nggak apa-apa, biarin aja sudah. Hidup kita sudah begini aja. Saudara, demikianlah juga jadinya dengan kehidupan tanpa ketaatan kepada ucapan bahagia, maka dia tidak akan tahan dalam penghakiman. Dan saya bersyukur sekali gereja ini masih terus mempertahankan apa yang pernah dikhotbahkan Tuhan Yesus. Ini hari yang ke-7 atau minggu yang ke-7 membicarakan tema itu. Masih ada 3 yang lain, saudara. Saudara jangan bolos ya. 3 minggu lagi masih ada, minggu depan, minggu berikutnya. Jangan bolos. Biar ada ke-10 berkat itu. Nah setelah itu saudara bolos tidak apa-apa. Kalau saudara bisa senyum, bisa ketawa itu berarti sehat. Karena berarti saudara menyadari bahwa, oh ya enggak begitu dong. Serius nih. Sungguh kan? Saudara, inilah yang Tuhan Yesus ingin katakan. Mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Apa yang dia ajarkan, dia praktekkan. Yesus bukan cuma mengajar, dia mempraktekkannya, dia menunjukkannya, integritas itu, integralnya, kebersatuannya, apa yang diajar dan yang dipraktekkan. Saudara, jadi iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Yang nulis ini saudara lelakinya Yesus yang pernah menuding Yesus. Waktu Yesus melayani luar biasa, dia dari luar ngomentar apa dengan orang-orang di sekitarnya. Itu yang di dalam itu enggak
perhatikan mamahnya, ya sibuk popularitas, pencitraan. Itu Yakobus. Setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dia dirubahkan. Semua ajaran Yesus itu hidup dalam dirinya. Dan dia menuliskan surat Yakobus. Salah satunya itu tadi. Iman tanpa perbuatan. Mati. Kamu boleh beraktivitas rohani tapi engkau mati. Itu yang dikatakannya. Maka itu untuk menjadi anak-anak Allah itu bukan soal bagaimana sih menjadi. Firman Tuhan ini katakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat ini bukan bicara tentang bagaimana engkau menjadi anak Allah. Saudara kalau mau mengetahui bagaimana engkau menjadi anak Allah, saudara bisa melihat ayat-ayat yang lain. Contohnya adalah Yohanes 1 ayat 12. Dengan percaya kepada Yesus, engkau diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi ayat ini bukan untuk mengarahkan engkau menjadinya. Tapi karena engkau anak Allah, maka engkau menjadi orang yang membawa damai. Saudara, ini meminjam penyimpulan dari John Piper, seorang hamba Tuhan senior yang sudah memberkati banyak orang. Beliau katakan bahwa ucapan Tuhan Yesus, ucapan bahagia yang ketujuh ini, bukan pilihan, juga bukan saran untuk membuat dunia yang baik. Ucapan bahagia ini adalah tanggung jawab, responsibility kita sebagai anak-anak Allah. Kalau engkau menjadi anak-anak Allah, mestinya menjadi pembawa damai. Meminjam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalimatnya jadi begini. Berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia. Allah akan mengakui mereka sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kita tidak melakukan membawa damai kepada sesama manusia, maka Allah tidak mengakui kita sebagai anak Allah sah. Waktu penghakiman itu baru muncul, sekarang enggak muncul. Makanya enggak kelihatan reaksinya. Allah enggak menunjukkan sih. Tapi saudara, jangan besok kita gugat Allah waktu penghakiman. Lalu kita katakan, loh kok aku baru tahu sekarang? Terus Tuhan akan jawab, gundulmu, aku sudah kasih tahu kamu. Dulu aku pernah katakan itu, tapi kamu tidak melakukannya. Jangan kau gugat aku. Aku sudah mengatakan itu, kerjakanlah keselamatanmu. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan apa yang kemudian Paulus katakan tadi. Kerjakanlah keselamatanmu. Paulus juga menegaskan kembali bahwa ada orang yang membangun di atas dasar yang benar, Kristus, dengan berbagai macam bahan. Tapi semuanya akan diuji dengan api. Diselamatkan, tapi seperti keluar dari dalam api. Bagi yang asal-asalan. Saudara, oleh karena itu, Tuhan ingin hari ini mengatakan, apakah engkau sudah membawa damai bagi sesamamu? Saudara, menjadi anak Allah itu soal penunjukan. The signification. Kita itu ditunjuk oleh Allah. Kita tidak bisa nyodorkan diri. Dia menunjuk kita. Dia memilih kita. Dia menyelamatkan, dia menggaransi, dia menunjuk kita. Dia menyelamatkan, dia menggaransi, dia menunjuk kita untuk melakukan kebenarannya. Apa kurang bahagia kita? Yang bukan siapa-siapa ini ditunjuk oleh Allah yang menciptakan semesta ini. Yang dia ingin supaya kita hidup di dalam kebenarannya. Penunjukan sebagai anak-anak Allah itu diungkap kelak di penghakiman terakhir. Makanya itu tadi saya katakan, oh masih jauh ya. Sehingga kita rasanya tidak perlu bertobat.
Tuhan yang tobat. Dari sorga minum paramek. Tobat, tobat, tobat. Kita enggak berubah-ubah. Seharusnya yang bertobat kan kita. Tapi kitalah yang telah membuat Tuhan itu sedih hatinya. Saudara, saya jadi keinget tokoh politik yang pernah mengalami seperti yang dikhotbahkan Yesus ini, Mahatma Gandhi. Saudara, Mahatma Gandhi itu Kristen apa bukan sih? Jangan dijawab langsung ya. Nanti tunggu sewaktu kita di penghakiman terakhir. Nanti kita lihat, saya khawatir. Jangan-jangan Mahatma Gandhi duduk bersama dengan Abraham, Musa, dan tokoh-tokoh iman di meja bersama dengan Kristus. Lalu kemudian hamba-hamba Tuhan, kita cuma nonton. Saudara, harusnya dia dibaptis. Tapi oleh karena Asyir yang ada di depan pintu gereja itu mengatakan, "Hey you, hey kamu, bukan orang kulit putih, cari tempat yang lain." Jadi aku tidak pernah mau menginjakkan kakiku ke gereja. Tapi Matius 5-7, saya yakin dia bisa lebih hafal daripada kita. Yang menginspirasi gerakannya yang mempengaruhi negerinya dan dunia ini. Peacemaker. Dia bukan cuma mendengar ajaran. Dia mempraktekannya. Dia tidak diekspos sebagai seorang anak Allah oleh bumi. Tapi saya khawatir pada waktu penghakiman terakhir, muncul namanya. Saudara, kalau itu terjadi ironi besar. Kita bisa menggembar-gemborkan kasih, membawa damai, baru ditegur kesalahannya, murup. Saudara, mana yang lebih gampang? Mengaku dosa, mengaku kesalahan, atau ditegur dosa, ditegur kesalahan? Lebih gampang yang pertama atau yang kedua? Mengaku atau ditegur? Mengaku jauh lebih gampang. Itu pun juga sudah sulit ya. Tapi saya bisa berkhotbah, mengisahkan pengakuan kesalahan saya. Saya bisa dengan bangga menceritakan bagaimana Tuhan sudah mengampuni, memulihkan relasi saya dengan anak saya. Menceritakan bagaimana anak-anak kami yang menjadi korban dari perlayanan yang begitu sibuknya. Oleh karena sejak saya dipendetakan, lalu kemudian ada banyak pelayanan, ini bukan curhat ya, ini sudah selesai soalnya. Maksudnya itu sudah diselesaikan bersama dengan Tuhan dan anak-anak. Saya bisa menunjukkan, saya bisa lebih tampak sayang kepada orang lain ketimbang anak sendiri, tanpa saya notice. Anak saya notice waktu umur 5, 6 tahun, 7 tahun, buka papan permainan, pikirnya main sama papanya, tapi ada telepon, dia langsung bilang papi. Saya tidak notice kalimat itu. Saya tutup telepon, dia sudah tutup papan mainan itu dan dia pergi bermain sama adiknya. Tapi saya pergi meninggalkan rumah, kunjungan, pelayanan. Baru kira-kira hampir sebulan yang lalu saya bertobat di hadapan Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan, di depan seorang hamba Tuhan yang mengatakan, apakah engkau sudah sabat? Sudah rest di hadapan Tuhan? Saya selama 21-22 tahun pelayanan tidak ada sabat. Terus ada satu kalimat hasil penelitian George Barna, bulan April tahun ini, hamba-hamba Tuhan 42% di Amerika siap meninggalkan pelayanan. Dari 42% itu 68% adalah karena ekspektasi gereja. Kalau dia tidak kunjung, dia malas. Kalau dia tidak khotbah dengan baik, dia persiapannya berantakan. Kalau dia tidak ini, tidak itu, tidak mimpin, tidak. Ekspektasinya banyak. Ada satu kalimat yang muncul. Ministry addiction. Adiksi
kecanduan pelayanan. Dan itu saya. Saya ngomong sama pendeta itu, Pak, aku bertobat, tapi terlambat. Anakku pernah jadi korban ini. Jadi saya cerita ke dia. Kami sharing berempat, hamba-hamba Tuhan, dari beberapa pendeta, dari beberapa gereja. Saya menceritakan tanpa rasa malu karena sudah selesai. Saya bisa mengakui kesalahan itu. Saya bisa menyesali dengan sungguh-sungguh. Tapi sukar sekali ketika ada orang nuding saya beberapa tahun yang lalu. Pak, Bapak gini, salah. Bisa angkara murka. Wajahnya bisa giam loong. Sukar ditunjukkan kesalahan jauh 10 kali lipat, mungkin 1000 dibandingkan penyesalan keluar dari dalam hati. Saudara, ini yang Tuhan Yesus sekarang sedang bicarakan dengan kita. Tuhan Yesus itu sudah menggaransi dengan regangan nyawanya. Dia tidak minta kita balik ke zaman itu. Dia hanya ingin kita meneruskannya dengan rancangan Tuhan. The Sixth Nation. Bangsa yang didesain oleh Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi umat pilihan yang dirancang oleh Dia. Kenapa kita tidak masuk dalam rancangannya? Urusan damai sejahtera itu kan sudah mendarah daging dalam diri kita. Kita sudah didamaikan dengan Bapa melalui Kristus. Kita tidak digugat kesalahan-kesalahan kita. Dia cukup mengatakan, dosamu semerah apa, aku sudah putihkan jadi seperti bulu domba. Sekarang engkau bagikan itu kepada yang lain. Jadilah peacemaker bagi yang lain. Kalau ada orang bertengkar, akurkanlah mereka. Suatu kali saya dikomplain A dan B. Ini 2 orang lagi bertengkar. Saya persilakan untuk bertemu. Kalau tidak dipertemukan, tidak selesai-selesai soalnya. Nah, ketika dipertemukan, tambah mekar masalahnya. Makin marah. Saya kepancing, saya ikut marah, saya marahin dua-duanya. Saudara, saya sudah menjadi peacemaker kah di detik itu? Itu pergumulan. Tapi ada kalanya memang orang yang harus disadarkan itu perlu shock terapi. Tapi bukan berbungkuskan itu lalu kemudian melegalisir semua yang dia mau. Termasuk yang kita pikirkan hari ini. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan apakah kita mau dibentuk karakter kita menjadi juru damai bagi yang lain. Kalau saudara adalah bagian daripada itu, biarlah firman Tuhan ini bukan untuk orang lain, tapi untuk saudara dan saya. Mari kita rendahkan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau sudah melihat sejarah, Engkau sudah tahu narasi yang kami bangun. Kami tidak ingin mengulanginya. Kami ingin berjalan terus maju dalam konsep Tuhan yang jelas sekali. Orang yang sudah dijadikan anak-anak Allah, semestinya lah menunjukkan karakter Bapaknya. Like father, like sons. Kamilah sons itu. Kamilah anak-anakmu itu. Engkau yang kami citrakan bukan diri kami. Engkau yang kami pamerkan kepada dunia ini bukan diri kami. Kalau kami jadi orang yang tidak bisa membawa damai, apa kata dunia? Mereka akan katakan, kami bukan anak-anak Allah. Tapi itu belum dibicarakan sekarang masalahnya. Itu nanti pada hari penghakiman. Itu sebabnya kami tidak bisa mendengar koreksi ini. Tapi hari ini Engkau sudah mengoreksinya. Tapi hari ini Engkau ingin mengatakan, hei Budi, hai kami masing-masing. Aku sudah membicarakannya hari ini ya. Jadilah juru damai. Jadilah pembawa damai.
Jadilah peacemaker, jadilah orang yang membagikan damai Kristus itu. Sebelum nanti hari penghakiman tiba, jangan gugat aku ya. Kalau aku pernah mengajarkan ini, lalu engkau mengatakan aku tidak tahu. Tuhan, hari ini kami ada di dalam percakapan itu. Kami sedang berimajinasi ketika penghakiman itu tiba. Dan engkau mengadili kami, menghakimi kami, menanyakan detail-detail yang kami lakukan pada jam sekian, pada jam sekian, pada waktu ini, pada waktu itu. Apakah kami telah menjadi pembawa damai atau pembawa keresahan? Apakah kami telah menjadi pembawa damai atau pembawa kericuhan? Apakah kami telah membawa damai Kristus atau kami membawa damai yang bukan dari Kristus? Bapa di sorga, ampunilah kami. Kalau kami terasa gagal, berarti Kau sudah mengingatkan kami. Kalau kami sekarang bertekad kembali, maka Roh Kudus akan menolong kami berjalan 1 mil lagi, 1 perjalanan lagi. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus. Amin.